Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meli Rizkia, bisa dipanggil dengan Ibu Meli, mengajar di kelas 4A. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran matematika, materi tentang pecahan. Pada bab 1 materinya itu tentang pecahan. Kita harus mengenal dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang memiliki dua angka. Misalnya di sini kita contohkan A per B. A ini namanya pembilang, yang B disebutnya itu penyebut. Nah, untuk melihat lebih jelas kita akan dicontohkan ke sebuah angka. Misalnya 1 per 2. 1 ini tadi disebut sebagai pembilang, yang 2 disebut penyebut. 1 per 2 itu dibaca menjadi 1/2. Contohnya sebuah lingkaran dipotong menjadi 2, artinya itu 1 per 2. Kita ke contoh soal di halaman 3, di tabel halaman 3. Di sana ada lambang pecahan 2 per 3. Sudah bisa membacanya, artinya itu 2 per 3. Artinya di sini ada dua angka, 2 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Itu merupakan sebuah pecahan. Coba perhatikan pada buku LKS di halaman 3. Di sana ada materi tentang pecahan biasa. Pada tabel tersebut ada namanya lambang pecahan dan nama pecahan. Nah, di sana ada angka pecahan 2 per 3 dan kita baca menjadi 2 per 3. Ini namanya pecahan biasa. Coba lihat di halaman 4, di sana ada tugas mandiri. Ada beberapa lingkaran, Ibu contohkan yang pertama nomor 1, lingkaran. Dibagi menjadi 6. Dibagi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sana ada namanya pecahan dan ada apa di sana? Ada cara membaca. Pecahannya itu berarti 1 per 6 kita membacanya menjadi 1/6. Seperti itu di tugas mandiri halaman 4. Selanjutnya kita akan membahas pada halaman 5 tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai bisa juga disebut dengan pecahan ekivalen. Misalnya pada contoh di buku ada 3 buah pizza yang sama ukurannya. Kita implementasikan dalam sebuah pecahan. Misalnya itu ada pecahan 1 per 2. Kita buktikan apakah senilai dengan pecahan yang lain. Misalnya dengan cara 1 per 2 ini kita kalikan dengan angka, misalnya angka 2. 2 ini kan tadi pembilang, penyebutnya harus dikalikan juga dengan angka 2. Jadi 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Kita buktikan apakah 2 per 4 ini senilai dengan 1 per 2. Jadi ini kita sama-sama bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1. Terus 4 dibagi 2, 2. Artinya
pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan angka 3. Kalau angka 3 ini sebagai pembilang, penyebutnya pun harus angka 3. Maka 1 dikali 3, 2 dikali 3, 1 dikali 3, 3, 2 dikali 3, 6. Apakah senilai dengan 1/2? Baik, akan kita bagi dengan 3 dibagi 3, 1. Terus 6 dibagi 3, 2. Ternyata juga senilai. Selanjutnya kita lihat di contoh soal halaman 6, tugas mandiri halaman 6. Di sana nomor 1, tentukan pecahan senilai dari pecahan 2/6. Kira-kira senilai dengan pecahan berapa? Maka Ibu ambilkan contoh, kita kali dengan angka 2/6, kita kali dengan angka 4 misalnya. Penyebutnya juga dikali 4, maka 2 dikali 4, 6 dikali 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 6 kali 4 sama dengan 24. Apakah senilai? Maka kita bagi 8 dibagi 4, 24 bagi 4, 8 bagi 4, 2, 24 bagi 4, 6. Ternyata senilai. Sekarang misalnya 2/6, apakah senilai dengan 3? Kita kalikan dengan 3. 2/6 kali 3/3 sama dengan 2 dikali 3, 6. Terus 6 dikali 3, 18. Kita bagi dengan angka 3. 6 bagi 3, 2. 18 bagi 3, 6. Ternyata juga senilai. Itu yang dinamakan dengan pecahan senilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Rija Ambullah, Bapak Wali kelas dari kelas 4B. Di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana, kelanjutan dari materi yang Ibu Meli sampaikan. Pecahan sederhana, bentuk pecahan sederhana disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil atau disebut dengan penyederhanaan pecahan. Misalkan yang di buku ada seperti contoh 15/25. Kita sederhanakan 15/25 harus sama-sama penyebut dan pembilangnya sama. Disederhanakan berarti harus dibagi. Misalkan 15 dibagi berapa bisa? Bisa dibagi oleh 5. Berarti bawahnya harus 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi penyederhanaan 15/25 adalah 3/5. Contoh lain lagi seperti 20/30. Kita sederhanakan 20/30. 20/30 sama-sama bisa dibagi berapa? Kita bagi menjadi 5. Berarti penyebut dan pembilangnya harus sama. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Bila bisa, kita coba dengan kita bagi lagi menjadi 2. Lalu penyebut dan pembilangnya harus dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2.
6 dibagi 2, 3. Apakah masih bisa dibagi? Tidak bisa, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, sedangkan kalau 3 dibagi 2 tidak bisa. Jadi sampai sini saja pembagian dari 20/30 penyederhanaannya. Di halaman 7 itu jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, seperti 1/2 dan 1/3, lalu 1/5. Artinya tadi kan sebelumnya tadi sudah tahu pembilangnya bagian 1 disebut pembilang, lalu penyebutnya adalah 5. Ini dinamakan pecahan biasa. Selanjutnya bagi pecahan campuran yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, seperti contoh di buku di halaman 7 itu ada contoh 11/3. 11/3 ini kan pembilangnya 11 dan penyebutnya 3. Lalu kita buat menjadi pecahan campuran seperti apa? Yaitu seperti 11 kita bagi 3. 11 bagi 3 tidak bisa kan? Yang mendekati 11 apa? Kita turunkan lagi. 10 bagi 3 bisa nggak? Tidak bisa kan? Kita turunkan lagi menjadi 9. 9 bagi 3, 3. Tulis 3 atasnya. Lalu 3 kali 3, 9. Dikurang 11 kurang 9, 2. 2 bagi 3 tidak bisa. Berarti sampai sini aja. Berarti pecahan campurannya adalah, hasilnya adalah 3 dan pembilangnya adalah sisa pembagian tadi adalah 2. Lalu penyebutnya adalah orang yang angka yang membagi 11 tadi, yaitu angka 3. Ya, contoh lain lagi yaitu ada 8/5. 8/5 kita bagi 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 tidak bisa. Yang bisa cuma 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 1 dikali 5 adalah 5. Dikurang 8 dikurang 5 sama dengan 3. 3 dibagi 5 tidak bisa. Jadi hasil dari 8 bagi 5 adalah hasilnya adalah 1. Sisanya adalah sebagai pembilangnya 3, dan yang membaginya adalah 5 sebagai penyebut. Ya, contoh yang terakhir adalah 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 kita ubah 15 dibagi 2 menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 2 tidak bisa. Yang bisa adalah 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Dikurang 15 dikurang 14 sama dengan 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Berarti hasilnya 15 dibagi 2 menjadi pecahan campurannya adalah nilai hasilnya 7, sisanya adalah 1 sebagai pembilang, dan pembaginya menjadi penyebut.